Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Sinden Pengabdi Setan part yang keempat. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta ya teman-teman. Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Part yang keempat ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dari dalam rumah Pak Baskoro, terkesima menatap sosok perempuan yang ia kira adalah seorang yang ia campakkan hingga mengorbankan nyawanya. Wanita itu hanya menjawab dengan anggukan. "Benar, itu Nyai Lindri," ucap Catmiko dengan heran. Sepertinya ia juga terkesima dengan kecantikan wanita di hadapannya itu. Mbak Curip tertawa dan memeluk Nyai Lindri dari belakang. "Dengan menjadi pengikutnya, wanita cantik ini sekarang menjadi milikku. Ia sepenuhnya menuruti perintahku." Mbak Curip dengan bangga memamerkan Nyai Lindri yang sangat patuh kepadanya. Di hadapan Baskoro yang terkesima dengan penampilan istrinya itu, Mbak Curip merangkulkan kedua tangannya di pinggang indah Nyai Lindri dan kemudian mengecup bibirnya. Aku melihat wajah Pak Baskoro mulai terbakar api cemburu. Dan tidak hanya itu, Mbak Curip melepas kasutnya dan memberi isyarat kepada Nyai Lindri. Tanpa ada bantahan, Nyai Lindri yang cantik bak bidadari itu segera berlutut dan mencium kaki dari Mbak Surip. Dengan perempuan secantik dan sepatu ini, kalian pasti tahu apa yang akan kami lakukan untuk menghabiskan malam ini. Ucapnya dengan bangga. "Hentikan, kembalikan istriku," teriak Baskoro yang berlari keluar. Tidak tahan dengan api cemburu setelah melihat kecantikan Nyai Lindri. "Goblok, kamu lupa atas apa yang kamu lakukan padanya," ucap Mbah Curip. Seketika aku mulai mengerti apa rencana Mbah Curip. "Pak Baskoro, jangan terpengaruh, kembali ke dalam," ucapku, namun sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Aku membacakan doa untuk menampakkan wujud asli dari makhluk yang menyerupai Nyai Lindri itu. Anehnya itu tidak berhasil. Sebaliknya, Nyai Lindri malah menoleh ke arahku dengan senyumannya yang manis. "Gagal, Nan?" tanya Cahyo. Iya, apa mungkin dia beneran Nyai Lindri?" ucapku yang masih belum mengerti. "Nggak mungkin, Nan," jawab Cahyo. Tapi sepertinya ia juga terdengar ragu. Pak Baskoro yang telah diliputi rasa penyesalannya pun terus memandangi Nyai Lindri. "Dek, ini Mas Baskoro, Dek. Maafin Mas ya, kita pulang," ucap Baskoro memohon. "Jangan Pak, dia bukan Nyai." Aku mencoba menghentikan Pak Baskoro, namun dia mendorongku mundur menjauh darinya. "Mas, berikan apa saja Dek, tapi Mas mohon kembali sama Mas." Sepertinya Pak Baskoro sudah terbawa hawa nafsu atas kecantikan Nyai Lindri. "Haha, berani-beraninya kau. Sudah Lindri, kita pergi. Aku ingin mendengar suara merdumu di atas ranjang yang bertabur bunga malam ini," ucap Mbak Curip yang ku tahu tujuannya adalah membakar emosi Baskoro. Seketika kekesalan Baskoro tidak tertahankan. Ia berlari menerjang Mbak Curip untuk mencoba menahannya, namun tiba-tiba ular peliharaan Mbak Curip menghalangiku dan juga Cahyo. Saat semakin dekat dengan Mbak Curip, tiba-tiba Nyai Lindri berbalik dan menatap wajah Baskoro. Saat itu juga Baskoro mematung menatap keindahan wajah seseorang yang pernah menjadi istrinya itu. "Dek, aku mohon Dek, kembali jadi istriku lagi," Baskoro memohon kala itu. "Agar apa? Agar kamu bisa menikmati tubuhku yang indah ini lagi," ucap Nyai Lindri sambil menurunkan tangannya dari dada hingga ke pinggangnya. Baskoro hanya menelan ludah melihat pemandangan memukau itu.
agar kamu bisa merasakan lembutnya kulit ini. Nyai Lindri mengusapkan tangannya ke pipi Baskoro dan mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan Baskoro. Dan agar kamu bisa menikmati merahnya bibir ini lagi. Terlihat Baskoro sudah tidak mampu menahan hawa nafsunya dan mencoba memeluk Nyai Lindri, namun Nyai Lindri mengelak dengan cepat tanpa sempat tersentuh oleh Baskoro. Kalau kamu jadi setan, mungkin aku baru mau mempertimbangkan permintaanmu, ucap Nyai Lindri. Lindri, sudah, jangan lama-lama. Kita lanjutkan permainan kita tadi siang, ledek Bacurip. Dengan beberapa serangan Cahyo bisa mengalahkan dengan mudah Ingon berwujud ular yang menghalangi kami dan kami segera menghampiri Baskoro. Sebelum kami sampai di sana, sesekali lagi Nyai Lindri mendekat ke wajah Baskoro. Besok aku akan ceritakan apa saja yang sudah Mbah Curip lakukan kepadaku. Wajah Baskoro merah padam, namun Mbah Curip segera menarik paksa Nyai Lindri dan membacakan sebuah mantra. Seketika Banaspati yang sedari tadi melayang-layang di atas rumah mendekat dan jatuh di hadapan kami menimbulkan sebuah ledakan. Beruntung kami berhasil menjaga jarak sehingga tidak ada luka yang berarti. Namun sosok Nyai Lindri itu dan juga Mbah Curip menghilang dari hadapan kami. Kami kemudian mengawasi sekitar rumah setelah kejadian itu. Tetapi tidak ada tanda-tanda Mbah Curip akan kembali, sehingga kami memutuskan untuk masuk ke dalam untuk merawat luka-luka kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kalian bisa kan? Kalian bisa kan membantuku mendapatkan Nyai Lindri lagi? Ucap Baskoro memohon pada kami. Tidak bisa, Pak. Kami sendiri tidak yakin Nyai Lindri itu manusia atau setan, jawabku. Tidak masalah, saya berikan apapun. Jangan sampai Nyai Lindri dinodai dukun brengsek itu, ucap Baskoro yang seperti kehilangan akal sehatnya. Aku dan Cahyo memutuskan untuk membiarkannya dulu hingga tenang sambil mencoba mengobati dua orang dukun yang terluka. Dek Lindri, jangan dek, Dek Lindri. Berkali-kali Baskoro mengucap nama istrinya itu. Ia terus terlihat gelisah bahkan hingga saat kami memutuskan untuk istirahat. Kami pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari jalan keluar untuk memastikan siapa sosok wanita yang menyerupai Nyai Lindri itu. Aku tidak ingat berapa lama kami tertidur sampai akhirnya kami terbangun dengan suara seseorang yang menggedor-gedor kamar kami. Langit masih gelap, namun aku tahu sebentar lagi subuh akan datang. Seorang anggota pemain gamelan yang bertugas membersihkan pendopo pagi itu berteriak memanggil siapa saja yang bisa ia temukan. Mas, Pak Baskoro mas, ucapnya. Kami yang terbangun dengan kegaduhan itu segera berlari ke kamar Pak Baskoro. Sesuatu yang tidak kami sangka terlihat di hadapan kami. Pak Baskoro terlihat tergantung di langit-langit dengan seutas tambang yang melilit di lehernya. Sebuah kertas tertinggal di dekatnya. Dek Lindri, membayangkan pun aku tak sanggup bila mengetahui tubuhmu yang indah itu dinikmati dukun sialan itu. Sesuai ucapanmu, kalau aku jadi setan kamu akan kembali pada aku kan? Cahyo yang membaca selai surat itu pun merasa kesal dan melemparnya. Kami kalah di pertarungan ini. Goblok, ini orang pikirannya cuma perempuan. Mau sekuat apapun kita, kalau yang kita jagain orang yang otaknya di selangkangan begini ya, tetap juga gak bakal bisa selamat. Cahyo terlihat emosi dan juga memukul dinding kayu kamar itu. Sudah Cahyo, dia sudah gak ada. Kita doakan saja dulu, ucapku mencoba menenangkannya. Mas Hena dan anggota lainnya pun membantu menurunkan jasad Pak Baskoro dan merencanakan pemakaman yang layak untuknya. Belum sempat matahari terbit, tiba-tiba jendela kayu di ruangan itu terbanting dengan sangat keras. Terdengar suara alunan suara sinden yang bernyanyi di bawah gelapnya langit itu. Itu pemandangan yang sangat mengerikan. Sinden berwajah mengerikan yang kami lihat di pendopo. Dekat desa gadis itu memimpin beberapa roh wanita dengan dandanan seperti sinden, namun sebagian sudah berkeriput dan tidak jarang wajahnya sudah menghitam seperti jasad yang sedang berjalan.
Salah satu di antara mereka adalah Nyai Lindri yang datang ke tempat ini semalam. Ia berdiri di sebelah sinden yang memimpin itu. Mereka berdiri di sana dengan tersenyum seolah merayakan kematian Baskoro. Duk, satu dendammu pada laki-laki biadab itu sudah terbalaskan. Kini kita tuntaskan dendam kita pada warga desamu, ucap salah satu seorang sinden yang memimpin itu. Nyai Lindri sedikit menekukkan kakinya menunduk memberi hormat pada sinden tersebut. Setelah mereka memanglingkan badan dan pergi dari penglihatan kami, "Mas Danan, bagaimana ini? Kami bisa mati," ucap Jatmiko yang ketakutan. "Tenang mas, kita cari cara untuk menghentikan sinden itu," ucapku mencoba menenangkan Jatmiko. "Tapi kita belum tahu cara menangkal tembang sinden yang hampir membunuh kita kemarin," tambah Cahyo yang juga terlihat khawatir mendengar pembicaraan atau perbincangan kami. Mas Yana mendekat. "Mas Danan, Mas Cahyo, ada yang mau saya ceritakan," ucap dari Mas Yana. Kami kemudian mengalihkan perhatian pada Mas Yana. Ia mengatakan mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kami mengalahkan sinden itu. "Keluarga kami memiliki pusaka yang mungkin bisa menahan tembang iblis sinden pengabdi setan itu," ucap Mas Yana. Kemudian Langgar Watu Bumi. Mas Yana menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sinden-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban itu. "Kalau memang ada pusaka seperti itu, kenapa kamu membiarkan ayahmu Ki Joyo Talun dan kelompoknya mati?" tanya Jatmiko heran. Pertanyaan yang sama yang juga sebenarnya ingin kutanyakan. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali. Dan lagi bahkan bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya, jelas Mas Yana. Penjelasan Mas Yana cukup masuk akal. Seandainya pusaka sudah di tangannya, ya mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jatmiko untuk menghentikan kutukan sinden itu. "Pusaka macam apa itu Mas Yana? Bisa kami lihat sekarang?" tanya Cahyo. Mas Yana meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu. Sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami. Mas Yana kemudian membuka tutupnya dan juga menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang sudah usang. "Ini pusakanya?" tanyaku. "Bukan Mas Danan," kata bapak, "ini satu-satunya petunjuk untuk membawanya atau membawa kita ke tempat pusaka itu berada." Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu. Aku memperhatikan lembaran kain batik ditunjukkan oleh Mas Yana. Pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada. Namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya. "Ini sungai," ucap Jatmiko. "Mungkin, setidaknya itu menurut bapak," jawabnya. Aku juga menduga begitu. Dan pola di sebelahnya ini candi, tanyaku pada Mas Yana. Mas Yana membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar. Ia menunjuk ke beberapa titik. "Tempat ini adalah tempat semedi bapak dan leluhur sebelumnya. Walaupun kami sudah pernah ke sana, tapi tidak ada satupun dari leluhur bapak yang bisa menemukan pusaka ini." Saya mendekat bergabung dengan perbincangan kami. Dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu. "Aku mengerti," ucap Cahyo dengan wajahnya yang serius. Aku menoleh pada Cahyo. Jarang sekali dia bisa memecahkan teka-teki seperti ini. "Ini motif cakram, ada 2, ucapnya. "Terus menurut Mas Cahyo, apa maksud dari motif itu?" Tanya Mas Yana pada kala itu. "Artinya kita harus naik simbah buat sampai tempat itu. 2 cakram berarti 2 roda. Ngebahas motorku ini," ucapnya dengan lagak sok pintar. Aku segera merebut sarungnya dan melemparkan kembali ke arahnya. "Ngasal kamu," ucapku. "Loh, siapa tahu kan. Lagian daripada pusing mikirin di sini, paling benar kita langsung cari petunjuk di sana," ucap Cahyo.
Nah, kalau ini omonganmu benar, balasku. Kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Miko, pada kala itu kami meminta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini ke warga desa, sementara orang Padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro. Oh iya, ada satu lagi, ucap Mas Sena tiba-tiba. Menurut Bapak, tempat itu dijaga oleh sosok makhluk yang sudah sangat tua, bahkan wujudnya sudah sangat sulit dikenali. Aku dan Mas Cahyo saling menatap. Kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu saat nanti sudah bertemu dengannya. Suara gemericik aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan di kain batik itu. Motor Vespa tua Cahyo terhenti di salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tidak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2. Nah, sekarang tunjukin kesaktian Simba yang kamu bangga-banggakan itu. Sakti ya ada batasannya juga. Kalau sampai Simba bisa naik ke atas itu namanya melanggar kodrat, balas Cahyo. Bisa aja kamu nyari alasan, ucapku sambil memukul helmnya. Mas Yana kemudian memarkir motornya di tempat yang sama dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langgar Watu Bumi, leluhur kami menyebut tempat itu dengan nama itu, cerita Mas Yana. Memangnya Dalang ada kewajiban untuk semedi di tempat seperti ini, Nan? Tanya Cahyo. Enggak juga, semedi di rumah juga bisa. Tapi semakin dekat dengan alam, mereka akan semakin mengerti maksud dari keseimbangan yang tersirat di lakon pewayangan, balasku. Ucapan Mas Danan benar, lagi pula tidak harus dalang yang semedi di sini. Hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang, dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Pencipta, cerita dari Mas Sena. Kami pun kemudian mulai memasuki jalur hutan yang lebat. Mas Sena sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan, mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan kami. Semakin ke dalam semakin banyak dedaunan yang menutupi langit. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus ke pedalaman ataupun ke kedalaman hutan ini. Bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak berbentuk. Mas Sena, kita di jalur yang benar? Tanya Cahyo. Nggak tahu. Sontak saja aku dan Mas Cahyo berhenti dan menatap ke arah Mas Sena. Berarti dari tadi kita tersesat? Tanya kami sambil menatap dengan kesal ke arah Mas Sena. Iya, bisa jadi ini, jawabnya dengan santai. Tapi Eyang pernah bilang, hutan ini hanya mengarah ke satu tempat. Tinggal mana yang lebih kuat, kesiapan mental kalian, atau panjangnya perjalanan menuju ke Langgar Watu Bumi, jelasnya. Aku mencoba mempercayai ucapan Mas Sena. Sepertinya Cahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu. Sayangnya semakin dalam jalur kami lalui, ya semakin gelap hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakkan kaki. Mati, jangan biarkan aku mati. Samar-samar aku mendengar seperti suara bisikan yang tersamar oleh gesekan daun. Dari reaksinya, aku menduga Cahyo dan juga Mas Sena juga mendengarnya. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada di sini. Demit alas, tanyaku pada Cahyo. Enggak, bukan. Ada bau manusia dari keberadaan mereka, balas Cahyo. Mas Cahyo bisa menyium bau setan? Tanya Mas Sena bingung. Kalau setannya bawa makanan ya bisa, balasku. Seketika sarung kumal Cahyo mendarat tepat di wajahku. Loh, kok protes kamu? Emang salah? Tanyaku. Ya enggak sih, tapi jangan kejeng-kejeng ngomongnya. Mas Sena sedikit tertawa melihat tingkah kami. Memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai. Terlebih lagi, suara tadi sudah berubah. Suasana hutan ini semakin mencekam. Suara tadi semakin dekat, dan bukan hanya suara dari satu makhluk, seperti sosok makhluk-makhluk yang tersiksa oleh sesuatu. Bapak, Pak. Tiba-tiba Mas Sena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu.
kepala, hanya kepala yang berkelimangan di tengah hutan. Tidak hanya kepala sosok yang disebut Bapak oleh Mas Sena, tapi ada banyak sekali kepala lain yang tersebar di sana. Bapak? Maksud Mas Sena, dia Ki Joyo Talun? Tanyaku. Mas Sena segera berlari menghampiri ayahnya itu. Bapak? Benar ini Bapak? Ucap Mas Sena dengan wajah yang semakin terlihat cemas. Bapak tidak mau mati. Tolong Bapak Nang, tolong Bapak. Ucapnya merintih dengan kulit wajah yang mulai menghitam, namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya. Mas Sena yang panik segera berdiri, memastikan kepala siapa saja yang ada di sana. Ini kepala dari anggota kelompok wayangnya Bapak, ucap Mas Sena. Bukan, ucap Mas Cahyo. Mungkin mereka kepala korban sinden setan itu. Kami berdua menoleh ke arah Cahyo. Ucapannya pun bisa jadi benar. Namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa badan? Dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini? Apa ada seseorang membongkar makam mereka? Aku pun membaca sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi, atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka. Sayangnya yang kami lihat saat ini benar apa adanya. Dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka, ucap Mas Sena dengan geram. Sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama yang mereka bisa. Mas Sena mulai menitikkan air mata. Walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya yang bersalah, ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata. Suara rintihan terdengar saling bersahutan. Suaranya terdengar sangat pilu, dan begitu sangat pilu tentunya layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayarkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan yang juga menanti hewan-hewan ataupun serangga hutan yang menggerogoti mereka. Apa ayahmu bisa diajak bicara? Tanyaku. Mas Sena kemudian menggeleng. Sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya. Ia tidak bisa berkata apapun selain merintih menyatakan kesakitannya. Balas Mas Sena dengan sedih. Sudah Sena, berdiri. Kita selesaikan malam ini. Sekarang perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah mati, ucap Cahyo berusaha menguatkan Sena. Mas Sena kemudian berdiri dan mengusap air matanya. Ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini. Putra Sakti Mandraguna, Antasena. Mas Sena terhenti mendengar ucapan ayahnya itu. Mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya itu. Namun ia tidak menoleh. Tangannya tergenggam erat menguatkan tekadnya dan kembali melangkah. Sena orang yang kuat. Setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini. Saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan atau panjatkan kepada seluruh jasad yang ada di sini. Semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu. Suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas. Akhirnya hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah ke suatu tempat. Kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan. Terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana menyatu dengan aliran anak sungai. Di sini tempatnya, tanyaku. Mas Sena mengangguk sambil menoleh ke beberapa arah mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada. Ada ruangan di bawah candi itu. Air itu mengalir ke suatu tempat, ucap Cahyo. Benar, tapi celah itu cukup kecil. Akan jadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu. Enggak, terlalu beresiko kalau kita ke sana, ucapku. Kami pun kemudian mengecek beberapa tempat, termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur Sena. Namun tidak ada satupun petunjuk. Nan, bukannya kamu bisa ilmu penarikan pusaka ya? Tanya Cahyo. Enggak, mutin pusaka aku bisa. Kalau narik pusaka aku gak bisa, jawabku. Mendengar jawabanku, Cahyo kemudian segera mendekat ke celah kecil yang dialiri air sungai itu.
Cuma ini kan satu-satunya yang belum kita coba, ucap Cahyo yang segera merayap masuk ke dalam celah itu. Cahyo, jangan nekat kamu. Ucapku mencoba menahannya, namun terlambat. Cahyo sudah masuk ke sana. Tepat setelah Cahyo masuk, tiba-tiba langit menjadi gelap, tertutup awan hitam. Sesuatu di tempat itu pasti berhubungan dengan semua ini. Cahyo, sudah, cukup. Sekarang, keluar, cepat. Keluar sekarang, teriakku. Namun tidak ada balasan dari Cahyo. Langit menghitam, suara gemuruh terdengar bersahutan. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Dari salah satu sudut hutan, terlihat sosok mendekat ke arah kami. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya. Jadi tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng notifikasinya atau nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.